Hai, jumpa lagi dengan Miss Anti. Kali ini Miss akan bahas soal comparison degree beserta cara cepat menyelesaikan soal-soal ini. Jadi ikutin terus. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya dan bunyikan ikon loncengnya sehingga adik-adik dapat pemberitahuan jika Miss membuat video-video baru. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini sudah ada soalnya. Tapi sebelum Miss kasih tahu adik-adik semua cara cepat menjawab soal ini, Miss akan menjelaskan dulu materi comparison degree ini dengan cara yang sangat mudah dipahami. Jadi ikutin terus ya. Oke. Nah, jadi Miss geser sedikit ke sini. Comparison degree itu dia ada dua bagian ya. Sebenarnya ada tiga, tapi Miss di sini bahas dua saja dulu. Di sini nomor satu itu adalah comparative degree. Oke, namanya adalah comparative degree. Kemudian yang akan kita bahas lagi yang nomor 2 itu namanya adalah superlative degree. Nah, sebenarnya dia ada beberapa lagi, cuman kita bahas dua saja dulu. Kalau adik-adik mau Miss membuatkan video lebih detailnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama comparison degree. Ciri-cirinya adalah dia memiliki kata more atau er, kemudian ada kata than di sini. Jadi, misalnya seperti ini. Untuk menggunakan kata more dan er ada aturannya. Kalau kata sifatnya itu lebih dari satu suku kata, kita pakai more. Misalnya interesting. Nah, interesting ini artinya menarik. Kalau kita mau mengatakan lebih menarik, berarti kita pakai more. Kenapa kita pakai more, tidak pakai er? Karena interesting itu lebih dari satu suku kata. Interesting berarti 3 suku kata ya. Karena lebih dari satu suku kata kita pakai more. Oke. Misalnya ada kata long. Ini artinya adalah panjang atau bisa juga artinya lama. Kita mau bilang lebih lama, berarti kita pakai er. Kita pakai er di sini, tidak pakai more lagi. Jadi tidak pakai more lagi. Jadi pilihannya pakai more atau er. Kalau long panjang, kalau longer artinya lebih panjang. Jadi kesimpulannya, kalau kata tersebut, kata sifat tersebut lebih dari satu suku kata, kita pakai more. Kalau kata sifat tersebut cuma satu suku kata, kita pakai er. Kemudian nanti di soal, more atau er itu kawannya pasti than. Jadi kalau di soal TOEFL ada kata more atau kata sifatnya pakai er, itu pilihannya adalah than. Oke, sekarang Miss kasih contohnya dalam bentuk kalimat ya, biar adik-adik lebih paham. Misalnya seperti ini, this book is more interesting than that book. Buku ini more interesting. Interesting menarik. Kalau more interesting lebih menarik. Lebih menarik daripada ada dan-nya di sini buku itu. Oke. Kita pakai yang satu suku kata. Misalnya big ya. Misalnya katanya big. Your house is bigger than my house. Rumahmu lebih besar daripada rumah saya. Bigger. Big ini satu suku kata berarti kita pakai er. Ingat, er kawannya adalah than. Ingat, more kawannya adalah than. Oke. Nah, di sini juga ada kata less. Oke, kita lihat bagaimana cara menggunakan kata less. Less, kalau kita mengatakan lebih, itu kita pakai more. Kalau kita mengatakan kurang, kita pakai less. Less itu juga bisa diikuti oleh adjektif, less juga bisa diikuti oleh uncount noun atau benda yang tak bisa dihitung. Contohnya seperti ini. Misalnya less popular. Nah, kurang populer. Nah, kalau more popular. More popular berarti lebih populer. Kalau less popular berarti kurang populer. Oke. Nah, apalagi ini kata sifat ya. Kemudian less juga bisa diikuti oleh uncount noun, benda yang tak bisa dihitung.
Misalnya less water. Water tak bisa dihitung ya. Lebih sedikit air. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. Contohnya di sini, I am, misalnya, I am less popular than you. Saya kurang populer daripada kamu. Less itu kawannya juga than. Ini populer adalah kata sifat. Less juga bisa diikuti oleh benda yang tak bisa dihitung. Ingat ya adik-adik semua, less diikuti oleh benda yang tak bisa dihitung. Misalnya, we have less milk today. Oke. Kita memiliki less, lebih sedikit susu hari ini. Jadi milk atau susu tidak bisa dihitung, berarti kita pakai less. Kemudian nanti adik-adik juga akan ketemu dengan kata fewer. Ada fewer di sini. Fewer ini artinya juga lebih sedikit. Less artinya lebih sedikit, fewer artinya juga lebih sedikit. Cuman fewer itu harus diikuti oleh count noun, benda yang bisa dihitung. Oke. Sekarang Miss kasih contohnya, misalnya fewer students. Oke. Students bisa dihitung, berarti kita pakai fewer. Artinya apa? Lebih sedikit ya, lebih sedikit siswa. Oke, jadi fewer hanya bisa digunakan untuk kata yang tak bisa kata yang bisa dihitung. Contohnya di sini, fewer students come today. Lebih sedikit siswa yang datang hari ini. Nah, jadi kita menggunakan fewer jika diikuti oleh bendanya yang bisa dihitung. Oke, sekarang kita lihat lagi superlatif degree. Untuk superlatif degree, Miss kasih secara general saja ya. Jika adik-adik ingin materi yang lebih lengkapnya, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk superlatif degree, kita menggunakan the yang diikuti oleh most. Jadi bedanya adalah untuk superlatif degree kita harus pakai the. Jangan lupakan the-nya. Kemudian ada most atau est. Ingat, penggunaan most atau est itu juga berbeda ya. Most kita gunakan kalau kata sifatnya lebih dari satu suku kata. Misalnya interesting tadi ya. Interesting. Nah, interesting artinya menarik. Kalau paling menarik berarti kita pakai most. The most ya, jangan lupakan the-nya. The most interesting. Kalau dia satu suku kata, kalau kata sifatnya satu suku kata, kita pakai est. Misalnya smart. Satu suku kata ya, smart. Kalau kita mau bilang paling pintar, kita pakai the, kemudian kita tambahkan est di belakangnya. The smartest. Oke, yang paling pintar. Misalnya, this book is the most interesting among all. Buku ini adalah yang paling menarik di antara semuanya. Atau satu lagi, John is the smartest student in this class. John adalah siswa yang paling pintar di kelas ini. Nah, jadi itu dia ya materinya untuk comparative degree dan superlative degree. More, kawannya than. Kemudian kalau yang palingnya, untuk kalau kita mengatakan paling berarti kita pakai the, most, kemudian atau est. Oke, sekarang kita bahas soalnya. Nah, cara cepat untuk mengetahui apakah soal ini adalah soal comparison degree atau tidak, karena soal TOEFL itu kan jenisnya banyak sekali. Nah, cara cepatnya adalah lihat opsinya dulu. Di sini ada kata than,
ada kata more, berarti ini sudah dipastikan soal ini adalah comparison degree. Nah, berarti kita lihat saja more atau er kawannya adalah than. Ya, di sini greater, er ya, pakai er di sini. Berarti kalau er berarti ada than-nya. Berarti kita pilih yang A. Sangat cepat, sangat mudah. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Nah, di sini ada kata the most. The most. Berarti ini juga comparison ya, tapi untuk yang superlatif. The most, setelah the most itu adalah kata sifat. Berarti yang kita cari di sini adalah kata sifatnya. Berarti yang mana yang kata sifat? Yang kata sifat di sini adalah C, enjoyable. Jadi Miss kasih bocoran sedikit di sini tipsnya. Ciri-ciri kata sifat adalah hurufnya berakhiran able, full, all, always, atau is bisa juga, atau ent juga bisa. Nah, jika ada kata yang berakhiran dengan kata-kata ini, berarti dia adalah kata sifat. Sementara untuk kata benda, man ini adalah dia untuk kata benda. Kemudian yang lainnya ion, ship, nest, kemudian kemudian ants seperti ini. Misalnya untuk ship, friendship. Kalau nest misalnya fullness bisa juga. Kalau misalnya failure. Kalau untuk full misalnya colorful. Kalau untuk all misalnya usual. Ini usual ya, di sini usual. Nah, ini kata sifat ya. Kalau untuk all misalnya hazardous, berbahaya. Jadi itu ya. Jadi able ini dia adalah kata sifat. Kita lihat lagi nomor 3. Di sini ada kata more. Oke, ada more. More temannya apa? Kawannya apa? More kawannya adalah than. Maka yang kita pilih di sini adalah langsung saja than. Berarti jawabannya adalah A. Sangat cepat, sangat mudah, sangat gampang sebenarnya. Kemudian di sini nomor 4. Di sini ada more, ada most, ada less, berarti soal ini juga comparison degree. Sekarang kita lihat lagi soalnya. Di sini ada kata the. The itu pasti dia superlative degree. Oke, the pasti superlative degree. Berarti the diikuti oleh most. Berarti jawabannya adalah B. Oke, sangat mudah dan sangat cepat ya. Di sini juga ada kata more, ada kata most, ada less, ada least. Nah, berarti ini juga comparison degree soalnya. Yang mana yang kita pilih? Nah, untuk yang nomor 5 mungkin harus sedikit kita artikan ya. Karena more, fairly ini kata sifat. More diikuti oleh kata sifat bisa ya. Cuman yang pasti salah di sini adalah C. Most fairly. Ingat ya, most itu harus ada the sebelumnya. Most harus ada the sebelumnya. Oke, berarti C juga salah. D juga salah sebenarnya ya. List ini juga harus diikuti oleh the list. Nah, jadi yang D juga salah. Tinggal A dan B. More fairly atau less fairly. Kalau more lebih adil, kalau less fairly kurang adil. Sekarang kita masukkan ke dalam konteksnya. In some countries, di beberapa negara, women's right, hak-hak wanita are more developed, lebih berkembang atau lebih dihargai. And as a consequence, sebagai akibatnya, sebagai efeknya, women are, wanita, treated there. Nah, lebih adil, lebih diperlakukan dengan adil atau kurang diperlakukan dengan adil. Berarti yang lebih tepatnya adalah lebih diperlakukan dengan adil, bukan kurang diperlakukan ya, tapi lebih diperlakukan dengan adil karena hak-hak wanita itu lebih berkembang di sini. Berarti jawabannya adalah A. Sangat cepat dan sangat mudah. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah soal tentang double atau increase comparison. Jadi namanya adalah double comparison atau increase comparison. Jadi Miss di sini akan memberikan langsung saja cara cepatnya. Bagi adik-adik yang ingin memahami materi double atau increase comparison ini lebih detail lagi, lebih dalam lagi, silakan tulis di kolom komentar.
dan Miss akan membuatkan videonya secara terpisah. Oke, di sini kita lihat kalau adik-adik ketemu soal ciri-ciri soalnya seperti ini, the comparative berarti dia pakai more atau er ya di sini. Kemudian di sini ada kalimat, kemudian ada lagi koma, kemudian di sini juga the comparative. Kalau dia komparatif kembali lagi ya, more atau er. Di er ya. Nah, sekarang misalnya Miss kasih contoh ya. The comparative. Misalnya the more diligent you study, the smarter you become. Lihat di sini ada the, kemudian komparatif. Di sini kita pakai more karena diligent ini lebih dari satu suku kata, maka kita pakai more. Kemudian di sini ada koma, kemudian diikuti lagi komparatif. Ada the, kemudian kita pakai er di sini. Kenapa? Karena smart ini satu suku kata, makanya kita pakai er. Kalau kita artikan, semakin rajin kamu belajar, semakin pintar kamu jadinya. Jadi itu ya, the komparatif, kemudian koma, the komparatif lagi. Sekarang kita lihat di sini ada the, kemudian ini komparatif ya, more. The more the camel tried to free itself from the quicksand, semakin onta itu mencoba melepaskan diri dari pasir hisap. Kemudian kita pilih lagi di sini harus the komparatif. Berarti yang harus ada the-nya, A atau C ya. Nah, berarti yang ada komparatifnya berarti kan A ya. The, kemudian komparatifnya kita pakai er di sini. Walaupun B, C, D kalau kita artikan artinya masuk ya, tapi kita harus sesuaikan dengan polanya ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, adik-adik semua, sekian dulu video untuk kali ini, video comparison degree. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Nah, jadi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan bunyikan ikon loncengnya ya, sehingga jika Miss bikin video baru, adik-adik dapat pemberitahuan. Oke, sampai jumpa.